أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar au kama qila alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, marilah kita lanjutkan lagi kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengambil dari satu kitab namanya Minhajul Qasidin karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Kitab Minhajul Qasidin karya Imam Ibnul Jauzi diambil dari satu kitab yang besar namanya Ihya'ul Ulumuddin karya rahimahullah Abu Hamid Al-Ghazali yang meninggal tahun 505 Hijriah. Kitab ini berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Kitab ini berkaitan dengan bagaimana seorang muslim hidup di zaman hari ini. Ikhwafillah rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya membuka kitab ini pada halaman 319. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanil asbab al-muqawwiyah li hubbillahi ta'ala wa tafawutun nasi fil hubb wa bayanu sabab fi kusuri ifhamil khalqi an ma'rifatillahi ta'ala. Kitab ini masih berkaitan dengan al-mahabbah wasyauq wal uns, yaitu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sayang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina, dan orang-orang yang amanu beriman, asyaddu hubban lillah, cintanya kepada Allah itu lebih, asyaddu hubban lillah. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi membuat satu fasal, yaitu bayanun al-asbab al-muqawwiyah li hubbillahi ta'ala wa tafawutun nasi fil hub. Sebab yang mendorong untuk menguatkan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini dasar paling pokok, fondasi. Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa? Melahirkan ketaatan. Ketaatan melahirkan apa? Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal aslu fil ibadati at-ta'ah wal aslu fit ta'ati al-hubb. Itulah fillah rahimakumullah. Kenapa Imam Ibnu Qudamah memberikan porsi yang penting tentang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Karena itu adalah fondasi pokok yang terpenting dari unsur yang dinamakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Qala al-muallif qaddasallahu ruhahu wa'lam anna as'adan nasi wa ahsanuhum halan fil akhirati aqwahum hubban lillahi ta'ala. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, wa'lam, ketahuilah, anna, sesungguhnya, as'adan nasi, orang yang paling bahagia, sa'idun, as'adan nasi, ismu tafdil, sa'idun as'adan nasi, orang yang paling bahagia, wa ahsanu halan, dan orang yang paling keadaannya yang baik. Di mana? Bukan di dunia, fil akhirah, di akhirat. Apa? Aqwahum hubban lillahi ta'ala. Jadi ini dimulai dengan jumlah ismiyah. Anna as'adan nasi anna as'adan nasi wa ahsanuhum halan fil akhirati aqwahum hubban lillahi ta'ala. Sesungguhnya yang paling bahagia di kemudian kelak di akhirat, yaitu orang yang paling banyak cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa cinta kepada Allah? Karena tadi melahirkan ketaatan. Disuruh sholat, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sholat. Disuruh zakat, zakat. Disuruh pergi haji, haji, karena taat kepada Allah. Walaupun itu mengeluarkan hartanya, apalagi zakat, apalagi sedekah yang bertentangan dengan apa? Madhab materialisme. Mestinya dunia, harta, uang itu disimpan, ditabung, ini dikeluarkan. Itulah fillah rahimakumullah, yang namanya ibadah, yang terkadang tidak masuk akal, yang terkadang tidak masuk logika. Fa innal akhirata ma'naha al-qudum 'alallahi ta'ala. Apa yang dinamakan akhirat itu? Akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa yang dinamakan akhirat itu? Kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan, fa innal akhirata ma'naha al-qudum 'alallahi ta'ala, yaitu pergi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qadima yakdumu, al-qudum 'alallahi ta'ala, bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sesudah hidup, hidup sesudah mati. Itulah fa innal akhirati ma'naha al-qudum 'alallahi ta'ala wa darku sa'adati liqaihi. Dan inilah yang paling dirindukan oleh orang-orang mukmin di akhirat kelak, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuhi yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Lihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma a'dhama naimul muhib idza qadima ala mahbubin ba'da tuli syauqihi. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, betapa nikmatnya orang yang mencintai, kemudian dia datang kepada orang yang dicintai. Itulah fillah rahimakumullah. Ba'da tuli syauqi, saking rindunya suami ketika lama tidak berjumpa dengan istri, cari. Itulah apa? Naimul muhibbu idza qadima ala mahbubihi. Karena rindu ini fitrah. Begitu pula kita rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lama yang dicintai, bisanya sesudah meninggal kepada Allah. Dan ini akan menjadikan hujjatun lana wa laisa hujjatun alaina. Wa tamakkana min masyahadati min ghairil munhafid wala maqdar
illa anna hadan na'im ala qadril mahabbah fa kullama izdadul hub izdadat laddah. Imam Ibnu Qudamah mempunyai rumus. Rumusnya bagaimana? Rumusnya bagaimana? Illa anna hadan na'im, nikmat ini yatafawat, yatafawat, lain, berlainan dengan satu dengan orang yang lain. Rumusnya bagaimana? Fakullama izdadal hub izdadal ladzah. Kullama izdadal hub izdadal ladzah. Setiap kita cinta kepada Allah, izdadal hub, jawabnya izdadal ladzah, keenakan itu akan timbul, kenyamanan itu, kemanisan iman itu yang ada di hati hanyalah orang-orang yang beriman. Fakullama izdadal hub izdadat ladzah. Setiap kecintaan kepada Allah itu meningkat, ketika itu pula keenakan, rasa tenang, tidak risau yang lalu dan yang ke depan. Itulah fillah rahimakumullah, kegunaan cinta kepada Allah subhanallah ta'ala. Maka Imam Ibnu Qudamah mengatakan, wa aslul hubbi la yanfakku min mu'min. Sesungguhnya cinta kepada Allah subhanallah ta'ala tidak terlepas daripada orang yang mukmin. Maka kalau ada orang yang mukmin tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya, perlu dipertanyakan, bagaimana dia beriman? Mukminun fa'ilun, iman, beriman kepada Allah, dia tidak cinta kepada Allah, tidak masuk akal. Wa aslul hubbi la yanfakku an mu'min li'annahu la yanfakku an aslil ma'rifah. Karena tidak terlepas daripada ma'rifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia percaya kepada Allah, dia mengetahui, dia paham bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi ini Allah, yang menjadikan susah ini Allah, yang menjadikan rezeki ini Allah. Tapi di segala aktivitasnya mendahulukan yang lain daripada Allah. Maka ini perlu dipertanyakan. Wa aslul hubbi la yanfakku an min mu'min. Sesungguhnya orang yang cinta kepada Allah, dia tidak terlepas daripada orang yang beriman kepada Allah. Itulah fillahi rahimakumullah. Wal imanu ma waqara fil qalbi wa bil amal. Iman itu apa yang ada di hati, kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan yang nyata. Itulah fillah rahimakumullah. Wa amma quwwatul hubbi wa istila'uhu fadzalika yanfakku anil aksar wa innama yahsulu dzalika bisyai'aini. Sesungguhnya kekuatan cinta kepada Allah subhanallah ta'ala dan menguasai cinta kepada Allah antara orang lain dengan orang lain tidak sama, yatafawat, tidak sama. Itulah maka di dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah, maka iman akidah At-Tahawiyah termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini al-imanu yazidu wa yanqus, naik dan turun. Maka dikatakan di sini wa amma quwwatul hub, dan kekuatan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala antara orang lain dengan orang lain tidak sama. Wa innama yahsulu dzalika, bagaimana kita menggapai cinta kepada Allah? Ahaduhuma qat'u alaik ad-dunya wa ikhraju hubbillahi minal qalb wa ahadul asbab dha'fun hubbihi. Yang pertama, qat'ut alaik anid dunya, putus yang namanya dunianya diputus, sebab ikhtiarnya sekedarnya. Itulah fillah rahimnya qat
qat'u alaik bidunya, tidak menggantungkan kepada dunia, tidak menggantungkan si fulan, tidak menggantungkan pekerjaannya, tidak menggantungkan ilmunya, tidak menggantungkan teorinya, tidak menggantungnya muridnya, tidak menggantungkan gurunya, tidak tergantung kepada apa-apa. Ahaduma, sebab orang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama qat'ul alaik ad-dunya, dunianya diputus. Kita ketika azan Allahu Akbar, sholat, minimal itu sholat azan, panggilan bukan sembarangan orang yang manggil. Ketika hayya 'alas sholat, mari sholat, panggilan, jawabnya wajib seperti salam, assalamualaikum, yang jawab waalaikumsalam. Hayya 'alas sholat, masjid, sholat, tinggalkan pekerjaan ini, pekerjaan apapun sibuknya, apapun repotnya, tinggal. Saya akan menemui Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya hatinya kepada Allah, bukan pekerjaannya, bukan dunianya yang sekarang dia kerjakan. Itulah fillah rahimakumullah. Fa ahadu asbabi dha'fi hubbihi quwwatul hubbid dunya. Sebab lemahnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Imam Ibnu Qudamah, quwwatu hubbid dunya, kuatnya cinta kepada dunia. Cinta dunia itu apa? Bukan benda. Kalau ini benda, kemudian ini benda, saya cinta dunia, bukan. Beberapa imam Syafi'i mengatakan yang dinamakan dunia itu intinya pekerjaannya dunia, pekerjaannya itu. Maka kalau kita lihat di kantor-kantor kita, Pak, saya pensiunkan dini, coba berapa persen yang mau pensiun dini di kantor ini? Karena ini dah pensiun dini, saya kasih uang pesangon, tidak 50% ke bawah, tidak kena. Dunia itu yang dinamakan dunia ini pekerjaannya, bukan dunia kemudian materinya kemudian dicintai, ditaruh dunia, tidak, pekerjaannya itu. Itulah fillah rahimakumullah. Fa ahadul asbabu dhu'fi hubbihi quwwatul hubbud dunya, cintanya kepada Allah. Sebabnya orang itu tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa biqadri ma ya'nusul qalbi bud dunya yang kusu anasahu billah. Kata Imam Ibnu Qudamah mempunyai rumus, sebesar seseorang itu dia cintanya kepada dunia, cintanya kepada pekerjaannya, cintanya kepada teorinya, cintanya kepada gurunya, cintanya kepada kitabnya, mengurangi yang kusu ansuhulillah, mengurangi kecintaan dia kepada Allah Subhanahu ta'ala. Itulah fillah rahimakumullah. Wal dunya wal akhirati dzarratani, tidak akan ketemu. Dzarratani mempunyai dua bahaya. Wasabilu qat'id dunya anil qalbi suruqu tariquz zuhdi. Kata Imam Ibnu Qudamah mengatakan, dan cara solusi untuk memutuskan dunia dan seisinya ini mengambil sikap az-zuhud, sekedarnya zuhud, meninggalkan dunia aslinya, tapi sekedarnya. Wa mulazamatis sabr, kata Imam Ibnu Qudamah, kemudian tetap teguh kepada kesabaran, dengan dunianya yang sabar. Apa sabar itu? Tidak mengeluh.
wal inqiyadu ilaihim bi zamamil khaufi war raja. Kemudian pekerjaannya sehari-hari ditatapkan pada dua pekerjaan, antara takut dan harapan. Takut jangan-jangan ini tidak disukai oleh Allah, jangan-jangan pekerjaan ini dimarahi oleh Allah, jangan-jangan ini itu. Kenapa? Karena dia percaya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, bukan pertanggungjawaban di hadapan manusia, bukan pertanggungjawaban di hadap kepala kantornya, bukan pertanggungjawaban di juragannya, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itulah fillah rahimakumullah. Wa ma dzakarnahu minal maqamati kat-taubati was-syukri zuhri wal khauf wal ghairu dzalik. Itulah fillah rahimakumullah. Kemudian setelah sabar, dakarnya at-taubah, sabar, syukur, zuhud, takut kepada Allah Subhanahu ta'ala. Itulah sebab pertama. Dan sebab kedua insya Allah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina. Allahumma ya muqallibal qulub sarrif qalbana ala dinik. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna ikhwanana al-mustad'afina al-masjunina mustad'afina mujahidina fi kulli zaman wal makan. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidinal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.